Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih pembelajaran dari rumah masing-masing, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini yaitu pelajaran ketujuh dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu subtema yang pertama, yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa yaitu mempunyai pengertian bersih hati, tulus, dan rela. Orang yang bekerja dengan ikhlas adalah orang yang bekerja secara tulus, sukarela, atau tanpa pamrih untuk mendapatkan imbalan apapun. Ikhlas secara istilah agama Islam berarti niat perbuatan amal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlas kebalikannya adalah riya. Kebalikan dari ikhlas adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tujuannya ingin dilihat, dipuji, dan disanjung manusia. Jadi, riya itu mengerjakan sesuatu yang tujuannya itu ingin dilihat, dipuji, dan disanjung manusia. Kalau kita berbuat karena ingin dilihat, karena ingin dipuji, dan karena ingin disanjung manusia, berarti perbuatan kita itu tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat ikhlas dalam melaksanakan berbagai amal perbuatan. Allah juga telah menyampaikan perintah tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ayat di atas menjelaskan perintah untuk berbuat ikhlas dalam melakukan sholat, dalam melakukan ajaran dan perintah agama. Diharuskan bagi kita semua untuk melakukan sholat dengan ikhlas.
juga membayar zakat dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengharap ridho Allah. Dengan melakukan perilaku ikhlas dalam beribadah di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita semua telah menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, yang nantinya kita akan menjadi anak yang soleh, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas akan menghantarkan seseorang kepada perbuatan yang ikhlas. Untuk melakukan ikhlas, kita harus dimulai dengan niat. Nabi Muhammad SAW juga ikut menjelaskan mengenai pentingnya niat dalam amal perbuatan, yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, subtema yang kedua adalah mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang hambanya memohon pertolongan kepada selainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Adapun waktu yang baik atau mustajab untuk berdoa, di antaranya yang pertama, waktu yang baik atau mustajab itu setelah selesai sholat fardu. Lalu waktu yang baik yang kedua, pada hari Jumat. Yang ketiga, pada saat sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2, sekitar jam 2 malam. Yang keempat, waktu yang baik atau mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan dan sebelum iqamah itu ada waktu yang mana waktu itu baik atau mustajab untuk kita memanjatkan doa. Yang kelima, yang terakhir, waktu yang baik atau mustajab untuk berdoa yaitu di antara dua khutbah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, khusus buat yang laki-laki yang pernah ikut sholat Jumat secara berjamaah pasti tahu ada 2 khutbah. Nah, di antara 2 khutbah itu jangan dipakai untuk mengobrol atau bercanda, karena pada saat itu adalah waktu yang baik atau mustajab untuk berdoa.
Keutamaan berdoa diantaranya, doa merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, doa termasuk bagian dari ibadah. Yang kedua, doa adalah sebab untuk mencegah bala bencana. Keutamaan yang ketiga, doa adalah sebab kuat dan semakin mendapatkan pertolongan menghadapi musuh. Keutamaan yang terakhir, yang keempat, doa adalah sebagai peredam dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat membutuhkan pertolongan Allah, sadarilah bahwa ada cara yang perlu kita tempuh. Jangankan pada Allah, kalau minta tolong kepada manusia saja pasti ada etikanya. Betul? Ya, demikian juga ketika kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Apa itu? Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46. Nah, sudahkah kita memenuhi dua persyaratan tersebut? Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang sabar dan melaksanakan sholat. Jadi, dua hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita meminta pertolongan, itu kita yang pertama sabar. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat. Jadi, dua hal itu, sabar dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Sabar bukan sekedar di bibir saja. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dari maksiat Allah, yaitu seseorang yang menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang yang menahan diri dari sikap menentang takdir Allah, bersabar atas takdir buruk yang menimpanya, dan juga menahan diri dari sikap jengkel dan marah terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan kita telah selesai. Seperti biasa, ada tugas berisikan 10 soal yang harus dijawab. Hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.